Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersama-sama ingin belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membuka mata hati kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 3 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang menjadi persoalan dalam perikop ini, yaitu kelebihan menjadi orang Yahudi, kesetiaan Allah pada janjinya, dan kebenaran Allah dalam mengadili dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan pertama muncul karena pada bagian sebelumnya Paulus menekankan pentingnya sikap dan perilaku dalam keseharian sebagai ciri sejati keyahudian dan bukan pada tanda lahiriah sebagai orang Yahudi. Pernyataan Paulus ini memicu reaksi keras dari orang-orang Yahudi sehingga mereka mempertanyakan kelebihan orang Yahudi. Jawaban Paulus banyak, tetapi yang terutama adalah Allah mempercayakan firman Allah kepada mereka. Persoalan kedua mengenai apakah Allah tetap setia jika orang Yahudi tidak setia. Paulus menegaskan bahwa sekalipun orang Yahudi tidak setia, namun ketidaksetiaan mereka tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Artinya ketidaksetiaan orang Yahudi dapat dipakai Allah untuk menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar. Saudara, persoalan ketiga mengenai melegalkan ketidakbenaran untuk membawa kebaikan. Apa maksudnya? Jika karena ketidakbenaran mereka membawa kebaikan bagi kemuliaan dan kebenaran Tuhan, maka mereka mempunyai alasan untuk berbuat dosa. Terhadap persoalan kedua dan ketiga, Paulus menjawab dengan sangat tegas, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Menurut Paulus, orang yang berpikir seperti itu layak mendapatkan hukuman Allah. Kesombongan telah membutakan mata rohani orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa status keyahudian dan sunat cukup aman bagi mereka untuk berbuat dosa dan hidup sesukanya. Mereka menganggap remeh panggilan dan anugerah Allah atas hidup mereka sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hidup kekristenan kita seperti itu? Jika ya, marilah kita bertobat agar kita tidak menjadi sombong rohani. Marilah kita menghormati anugerah Allah atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami tidak sombong rohani sebagai anak-anak-Mu. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati anugerah Allah atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.